Halo, piye gimana? Ini Mas mau nanya soal surat cerai. Oh, ya gimana surat cerai? Surat cerai kan aku udah ngajuin tuh pengacara kan yang kayak sini. Nah kemarin itu aku udah dikasih surat kuasa yang dari pengacara disuruh dimintain tanda tangan ke KJRI. Betul. Karena aku kan udah ganti majikan dan dokumen kan nggak ada Mas asli. Akhirnya saya harus nunggu sampai wisata saya turun baru bisa dapat tanda tangan. Oh. Karena katanya sih harus ada yang yang baru, yang kan udah datang ke sana, dia nggak mau terima Mas, katanya harus nunggu dulu Mbak yang kontrak kerja baru sama ada paspor asli. Kemudian aku udah bawa ke sana Mas. Terus nah setelah aku minta tanda tangan, Pak saya itu minta dikirimin sama pacar saya, tapi dia itu salah ngirim Mas. Salah ngirim? Iya, ke Indonesia itu dia kirimnya itu yang bukan yang ekspres, jadi yang waktunya itu selama 2 bulan. Terus? Gimana? Nah, terus itu kalau seandainya saya minta lagi surat kuasa ke pengacara, terus dimintain tanda tangan lagi ke KJRI itu, apa KJRI bisa terima nggak itu loh? Bisa. Minta lagi. Bisa. Bisa ya? Bisa kan? Soalnya kan kalau nunggu 2 bulan kan aku rasa kelamaan gitu loh Mas. Aku pikir kan nggak boleh, makanya aku nanya sampean gitu loh. Kalau bisa kan aku minta lagi, terus aku minta tanda tangan lagi ke KJRI. Aduh pusing aku rasanya Mas. Loh kenapa harus pusing? Lah orang itu sebenarnya kan prosesnya sebenarnya udah dari bulan Oktober. Terus? Ke pengacara. Terus kendalanya ketika surat kuasa yang dikirim ke Hong Kong itu hampir 2 bulan nggak sampai Mas. Akhirnya saya minta sendiri orang tua dikirim lewat jasa makanan yang dari Indonesia ke Hong Kong in 3 hari itu bisa, tapi terkendala lagi soal visa. Mereka nggak mau tanda tangan kalau nggak ada visa baru. Akhirnya ke-cancel lagi 2 bulan pengiriman ini. Aduh ya Allah, udah hampir 5 bulan lebih malahan. Sampean nggak ngomong sama saya, nanyanya baru sekarang. Saya itu Mas, waktu proses cerai itu juga karena dadakan Mas, karena yang dari pihak orang Hongkong sini, calonku ini, dia tuh ngejar-ngejar aku dan cepet suruh nikah. Tapi aku bilang, kalau nggak ada surat cerai gimana mau nikah? Kan bener toh Mas? Ya aku proses dulu dari bulan Oktober pertengahan sampai sekarang tuh nggak jadi. Pusing aku Mas, udah kelanjur ganti majikan. Sekarang harus ditutup pengen datang cepet nikah. Terus kepriye ya Allah. Sebentar. Jadi apa sudah dapat tanda tangan tapi dikirim ke Indonesia yang waktu 2 bulan. Oke. Tapi berarti cerainya belum proses dong? Belum, karena yang dari surat kuasa itu dari KJRI aja belum nyampe. Belum bisa belum sampai. Terus habis itu sampean sudah minta lagi sama pengacara, terus sudah dibawa ke KJRI lagi belum? Belum, baru mau minta. Kalau kan aku belum nanya ke pengacara nih Mas. Kalau aku nanya ini ke pengacara minta lagi surat kuasa itu dikasih apa enggak, ya belum tahu saya. Ya harusnya gitu. Dikasih dong, sampean kan klien. Oh dikasih. Itu ya harusnya dikasih. Sampean sudah bayar lagi ya Mas ya? Sebentar, sampean sudah bayar berapa? Belum? Separuh apa berapa? Seperempat gitu? Separuh Mas. Kan dia mintanya separuh, nggak mau dibayar lunas. Iya bener. Kalau sudah minta separuh, minta pasti dikasih. Iya paketan yang 3 hari itu selesai. Ngambilnya di Samsipo. Saya biasanya begitu. Lah udah sampai. Itu ya Mas, sebenarnya ya kayak gitu. Aku kemarin yang dari pengacara kan nggak datang, yang ke Hong Kong. Akhirnya saya cari akal sendiri, ambil yang paket makanan, 3 hari nyampe. Kendala visa itu aku jadinya sampai nunggu sebulan visa aku turun tuh. Wah harusnya dikasih no KJRI, masa kan enggak, maksudnya berarti sampean pindah majikan ya? Enggak, soalnya yang majikan lama itu yang 6 tahun itu dia nggak mau renew, maunya cuma di extend 3 bulan Mas gitu.
gitu loh. Lah saya itu kan takutnya pas udah selesai di extend 3 bulan surat ceraiku masih belum jadi, karena kan belum ada surat kuasa juga kan mas. Aku mikir pasti ini proses agak lama nih, nggak mau aku ngambil yang extend. Akhirnya aku cari majikan baru, ya baru dapat berapa hari nih, sekitar 15 harian di majikan baru. Kenapa nggak cowok isamen aja yang tanda tangan? Lah dia itu Nggak bisa? kan aku nggak tahu ya mas bisa apa enggak, tapi kan dia itu di rumah sama sama orang tuanya. Nah Terus? waktu itu kan aku mau pengen dia yang ngeceng aku gitu. Ya, betul. Tapi ada yang bilang katanya kalau cowokmu yang ngeceng, kalau kamu nikah sama dia visanya agak susah katanya. Lah aku ya wedi juga mas, piye iki terusan aku gitu kok saking bingung. Yang ngomong siapa? Gimana mas? Yang ngomong siapa? Kalau yang ngejeng majikannya terus dinikahin susah. Kok enek mas sama? Lah berarti temanku itu aku udah nanya tuh ke mas. Loh kan arek-arek itu juga banyak toh yang dijeng pacare terus mereka baru proses nikah, aku bilang gitu. Tapi sekarang katanya susah karena visa ganda. Aku bingung maksudnya visa ganda itu apa, ya nggak ngerti. Sampai nanyai sama yang nggak tepat. Iya, aku terus akhirnya guys terlanjur masuk majikan kayak gini terus ya piye. Jadi sebenarnya ya wes, oke, nggak ada masalah ya. Berarti sampean mulai lagi. Ya nggak apa-apa kan. Sekarang visanya udah hidup kan? Ya nggak masih, iya kan baru 2 minggu di majikan mas. Nah, visanya udah hidup, sampean minta lagi ke pengacara, terus proses lagi ke KJRI, aman itu bisa. Nah itu kan sebenarnya kalau setelah surat kuasa itu, kalau normalnya orang proses cerai itu berapa lama lagi ya mas sekiranya? Karena suamiku itu di Malaysia sebenarnya orangnya itu. Dul. Nggak di Indonesia. Oh. Yang mantan suami. Yup, ya kan dianggap goib, yang penting kan undangannya nyampe ke rumah. Berarti Itu tetap ada undangan datang ke rumah mantan bojo gitu ya? Betul, tetap undangan itu tetap ada. Kalau undangan tetap ada ya aman. Berarti itu kalau setelah surat kuasa itu kira-kira tuh berapa lama ya mas ya? Jadinya surat cerai 2 bulan atau berapa bulan? Ya kembali lagi ya, itu ketergantung pengacaranya ya mbak. Kalau normally ya lawannya nggak datang 3 bulan, 3 kali pertemuan itu udah kelar. Berarti 3 bulan mas? Iya, jadi kan kayak gini nih. Kita nggak tahu berita acara itu dalam 1 minggu dia pertemuan 1 kali nggak, karena saya pernah hadiri perceraiannya bojoku dengan mantannya itu 1 minggu sekali sidang. 1 minggu sekali sidang. 1 minggu sekali sidang. Jadinya itu pun menyelesaikan waktu hampir sekitar 8 bulan mbak. Karena datang. Tapi kalau nggak, sebentar, saya ganti yang ngomong. Sampean nggak perlu bingung. Intinya kalau pengacaranya sampean oke, amanah ya, sebenarnya di 3 sampai 4 bulan itu kelar. Karena kan pihak suaminya nggak ada. Itu kalau cerai itu namanya cerai goib. Kalau cerai goib itu alamatnya tidak bisa ditemukan. Makanya tergantung pengacaranya seperti itu. Dan sekali lagi, sebentar sekali. Soal nikah itu pribun mas? Soal nikah ya gampang. Kalau semua data sampean sudah kelar ya tinggal ditranslate. Habis ditranslate terus didaftarkan ke lembaga nikah. Sampean karo pacare sampean calon ke KJRI, ke lembaga nikah Hongkong, KUA. KUA, ke KUA-ne Hongkong, daftar. Udah, kalau sampean datangnya bisa berdua, kemungkinan cuma 2 kali pertemuan. Tapi kalau datangnya sendiri-sendiri biasanya sampai 4 kali pertemuan. Kalau sudah datang berdua, janjian, syarat-syaratnya diajukan, selesai. Kalau lembaga nikah itu yang dibutuhkan sampean KTP Hongkong, paspor, karo surat cerai. Yang untuk registrasi. Registrasi, merit register itu. Tapi kalau dependent visa, nah ini kan setelah menikah baru sampean ngajukan visa kan.
Nah kalau visa yang dibutuhkan KTP Indonesia, KK Indonesia, akte Indonesia, karo surat cerai itu ditranslate ke bahasa Inggris semua. Baru apply ke imigrasi. Nah itu sama pasangan sampean. Jadi datanya pasangan sampean, alamat rumah, penghasilan, semua tabungan atau apapun itu baru masuk. Kalau semuanya clear, beres semuanya 40 hari atau 2 bulan lah bisa dependen, bisa keluar. Kalau sampean nggak ada rekor. Masalahnya di sini mas, kan ini calonku ini dia kan maunya cepet nikah, terus tinggal serumah, dia bilang gitu. Ya kalau seandainya saya kan di majikan baru nih mas, terus saya ngebreak, terus saya minta suamiku ini calonku ngejeng aku, ngono bermasalah nggak ya mas? Enggak sebenarnya. Kan duluan ngejengnya sama nikahnya. Maksudnya duluan ngejeng. Nah, duluan ngejengnya. Biar satu rumah gitu. Itu lebih enak. Kalau dia memang nek dia pingin cepet kumpul karo sampean ya jengen aku ngono lho. Oh, berarti kula harus mutus nih yang majikan ini. Iya. Break. Notis, terus aku suruh dia ngejeng aku gitu. Iya. Betul. Memang. Tapi mas, kalau dia itu ngejeng aku tuh berapa ya kira-kira biayanya mas ngambil pembantu tuh? Tergantung agennya sampean mau ikut siapa. Karena siap beda-beda agent. Ada yang 11.000, ada yang harus bayar. Nah, terus kalau ngejeng itu kalau saya kan ibaratnya kan kita numpang proses. Kan gitu loh mas. Iya. Masalah tuh. Loh. Maksudnya piye? Kan takutnya gue dipermasalahkan. Kan ada harusnya kan terima gaji, terus aku yang karena cuma statusnya cicing kan berarti nggak ada gaji-gaji gitu kan, nggak masalah tuh. Loh, Nggak ada itu tuntutan lah maksudnya. nggak ada lah, itu tergantung sampean sama bojone piye. Tidak, aku ya lah jalur gaji ya, jadi kayaknya tak tampani sih mas. Lah iya, lah sekarang belum jadi bojone wis di story apa gurung? Lo kok guyu? Aduh, malah tadi guyon. Lo enggak, gini loh mbak. Kan baru orang minggu mas, engkau masih aku jengkel. Ya jelas, itu jelas karena sampean sudah majikan ini ngayar sampean, ngambil sampean itu bayar gitu loh, ngerti nggak? Kalau menurutku gini loh, menurutku ya kan, aku rabi ambek awakmu, aku tak nangkene sik gak popo, sabar ya, gitu loh, paham nggak? Lah kemarin kenapa sampean nggak langsung dia sing tanda tangan, ben enak langsung mlebu, kan gitu. Dia itu orangnya nggak ngertian. Aku dulu udah pernah kepikiran dia suruh ngeceng loh mas, tapi dia nanya lah, terus ngeceng itu piye lah. Iya kayak kamu ngambil aku pembantu, aku bilang gitu. Iku, ya sampean nggak takut aku. Sampean tak angel jelasin ke dia itu. enggak gini, sampean jangan bilang begitu. Saya ngurusi 5 orang menikah, ya. Yang laki-lakinya orang Hong Kong. Itu wedok iki jelasno nanggone bojone iki mesti gak dipercaya. Dia itu nggak paham bahasa juga sih mas. Makanya ya. Aku gak iso bahasa Kantonis, dia nggak bisa bahasa Inggris, jadi kayak salah paham terus ngomong tuh. Lah makanya, tapi susah ngejelasin. Tapi kok iso seneng, iso jatuh cinta yo? Iya embo. Lah. Aku mas karo ini tuh. Makanya, ya sabar. Bilang sabar. Kalau perlu jangan ngebreak ya. Kan ini baru masuk. Kalau ngebreak nanti ya dapat 3 bulan. Kalau surat cerai itu udah selesai, sampean memproses itu nggak apa-apa sampean ngebreak. Cuman kembali lagi, nek ngebreak kan mesti pulang dulu. Tapi ya nggak ada masalah kalau yang ngejeng dia. Gitu loh. Nah, kalau pikir aku, ya ntar aku coba diskusi sama dia. Kalau misalnya kamu pikir aku tetap stay sama kamu, ya mau nggak mau harus aku ngebreak atau notis ke majikan. Nah, alasan kan harus tepat, pulang ke Indonesia atau apa, pasti kan kita harus kasih reason kan mas ke majikan. Betul. Pasti kan juga marah lah. Iya. Baru ngecek sebulan kok langsung kayak betul kan. Nah. Yang terlimit kan ya emang kesalahannya di saya gitu. Ya menurut aku tahan-tahan aja dulu, dijalan-jalanin 6 bulan dulu, 7 bulan, atau dia mau cari CC baru sampean masih di situ kan gitu. Aku kan kemarin tuh juga nanya
Sebenarnya gini. anu Se- Mas. Enggak, sebenarnya gini. Bukan aku ngomong ke Ejen soal aku kayak nikah sih enggak, aku cuman ngomong ke Ejen aku tuh nggak kerasan loh ikut majikan ini, nggak nyaman, aku bilang gitu. Lah yo kan kamu baru gitu, lah kalau seandainya aku ngebreak gimana, aku bilang gitu. Yo nggak apa-apa lah kamu ngebreak yang bayar majikan sebulan gaji lo, dia bilang gitu. Ejen gue ngomong ngono Mas, lah aku kan yo Senang. udah aku sebulan ngebreak kan otomatis harus nantinya aku terima gaji loh, baru aku ngebreak kasih majikan, aku bilang gitu. Karena posisi sama kalau kita ada uang bayar ngebreak terus gaji hilang, kerja kan nggak kebayar ya. Kalau aku harus kerja sebulan ngebreak pun hilang tenaga sebulan tapi nggak kehilangan duit gitu loh, maksudnya aku bisa balikin ke majikan. Tapi Nggak. Ejen ngomong nggak apa-apa ya, aku ya bingung Ejen kok ngomong nggak apa-apa. Yo nggak apa-apa, yo seneng kan. Ya seneng kan, majikannya akan bayar duit maneh nang ngene Ejen nih kan. Ejen wis ndak ono urusan, Mbak. Bisa dipahami nggak? Berarti Ejen ini wis ibaratnya alah orang kamu nggak mau ngebreak ya kamu bayar majikan. Nah. Ya dia proses lagi gitu. Ya iya. Jadi itulah namanya Ejen kan bisnis. Lama dari Mas Ah, kan ah, aku lah. kemarin waktu dia tuh ngambil aku disuruh bertahan ya kan, aku bilang aku mau ngebreak. Nah terus aku sampai aku mau wis lah aku tak ngebreak tak bayar majikan. Lah kamu mau bayar ya kamu bayar aja sebulan gaji wes gitu kan, gajimu 55 ya kamu bayar ke majikan 55 lu tuh kamu keluar, dia bilang gitu. Nah, Iya Ejen aku iya Ejen kan begitu, Mbak. Mana yang wes lah. mana yang menguntungkan dia. Nah, persoalanku sebenarnya persoalannya sampean itu sebenarnya gampang dan simpel kok. Enggak sulit. Cuman kan yang sisi sebelah sana pengen ngejak buru-buru kan. Intinya kan sebenarnya cuman itu aja. Iya, aku Enggak. ini sebenarnya capek mbak. Sebentar, kalau dia sudah mau minta buru-buru kan dia sudah sangat butuh sama sampean. Pertanyaan saya, apakah benar di majikan ini sampean nggak asik? Menurut Soal kerjaan biasa ya? normal. Ya begitu. Biasa menurutku. Karena aku dulu nggak pernah jaga anak, sekarang jaga anak bayi ya agak repotnya di situ. Kayak 24 jam kita nggak bisa lepas dari anak gitu. Kalau dulu kan anakku udah gede jadi agak enak lah, kita bisa ke pasar bawa apa. Sekarang cuma stay di rumah terus setiap hari gitu. Kalau saranku ya sekali lagi, selama kerjaan ini masih enak, sampai ngumpulin duit sambil mau proses itu. Pertanyaan saya juga begini, apakah pacar sampean itu juga membiayai biaya cerai sampean di Indonesia? Kalau dia juga ngasih, nah itu patut kita perhitungkan gitu loh, paham nggak? Dia tuh kemarin aku bilang ke dia tuh Mas, aku tuh sebenarnya kan dia kira itu kenapa nggak cepet-cepet surat itu jadi tuh dikiranya permasalahan di uang, dia bilang gitu. Aku udah ngomong ke dia dari pengacara itu nggak mau dibayar lunas, cuman bisa dibayar separuh. Aku bilang itu bukan permasalahan duit, karena emang itu proses butuh waktu. Aku bilang gitu ke dia. Terus dia bilang, lah kalau harus bayar ya udah nggak apa-apa, kamu aku tak bayarin. Nah, harusnya Dulu aku bilang gitu. harusnya kalau cepet kan sampean cari pengacara sing prosesnya cepet. Tapi Nah, itu ki iya. nggak cepet-cepet Mas. Ini kan saya itu ya tengah jalan tak bisa bingung. Loh. Lagi kesuruh. Iya. Sekarang komplikasinya masalahnya kan bukan di pengacaranya. Masalahnya di permohonan surat itunya, apa kuasanya dari sampean tadi. Iya, kecendak-cendak. Nah, masalahnya itu. Nah, makanya kan segera diminta lagi, segera dikirim lagi, segera dikirim ke Indonesia lagi, udah ditunggu aja prosesnya. Nggak bisa dicepetin. Nah, karena kan sudah duit kadung masuk. Dan nek misalnya dia mau proses pengacara yang baru, ya nggak ada masalah. Kalau dia mau ngasih duitnya, sampai mau cancel lagi. Tapi kan sekali lagi eman-eman, ya kan? Jadi kan, tapi kalau urusan cerainya orang Indonesia diukur duitnya wong Hong Kong, itu saedik mbak, bisa dipahami nggak? Iya paling pemanas seperti itu. Nah makanya. Gitu loh. Makanya sekali lagi karena sampean eman iki wis kadung nyemplung, ya sudah lanjutkan aja prosesnya. Iya, udah Mas. Sampean lanjutkan prosesnya, sampean tetap kerja di majikan, suruh dia bersabar.
Ya ketemunya ya nek pas prei malam minggu apa kayak gini tanggal 5. Ini kan jatahnya prei sampean kudune gitu loh. Setiap prei sampai oh iya. Ya yang merah ini nggak dapet sih. Tapi kan hari Minggu bisa dapet gitu loh. Nah, mang. Ya sudah. Jadi kalau sampean mau cepet ya pacaran aja. Terus kalau hamil itu bisa dicepetin. Aduh mas, orang diajak takut kalau aku hamil. Oh ya sudah. Ya sudah. Kalau nggak mau cepet ya nggak usah hamil. Berarti ya slow aja gitu loh. Dinikmati aja pelan-pelan kan gitu toh. Orang dia gitu saya umur 3 cicing mas. Ya Allah, 3 cicing gajah bayi ini. Aku nih saya wis rada tuwek. Ya nggak apa-apa kan. Saya kemarin juga ada yang ketemu kayak gitu kok. Ada. Ngemong. Waktu itu kan gini mas, sebenarnya sebelumnya ya, sebelum rencana mau nikah itu, awalnya sih saya tuh punya rencana ke dia, tak suruh ngeceng aku, dia bisa stay bareng gitu kan. Dia tuh nanya lah, kalau ngeceng itu piye, terus piye, mas daripada ngeceng ribet nikah wae lah, aku bilang gitu. Kan nikah kan kita punya surat, kalau majikan kan di atas kontrak jadi aku kan gitu mas. Jadi saya sementing di intinya itu untuk bisa tinggal sama aku itu piye, kamu bisa sama aku ngomong tadi ya, kalau nggak nikah ya kamu ngeceng aku dua cara itu aja, aku bilang gitu ke dia. Yaudah kalau dia bilangnya ya udah lah kamu mau nikah ya kita nikah gitu, makanya dia mutusin nikah. Ya nggak apa-apa ya, tunggu prosesnya, jelaskan aja bahwa Indonesia prosesnya nggak segampang kayak di sini gitu aja. Aku harus ada surat ini gitu. Nah nek palsu, kalau masalah gitu ceritanya gimana? Kalau KJRI ini pun minta tanda tangan hari Minggu bisa nggak ya? Nggak bisa kelihatannya. Hari biasa. Harus hari biasa ya. Hari biasa dan hari biasa dan harus sampean. Kan ya nggak bisa diwakili. Oh alah ya Allah kayak libur Minggu mana yang piye gitu. Ya nggak apa-apa, ajuin aja hari Minggu, nggak apa-apa. Jadi aku hari Minggu ke KJRI mulai tanda tangan ya, muka-muka buka. Kayak ngambil sih aku waktu itu Minggu sih mas pas ngambilnya. Iya ngambilnya bisa. Ya nggak apa-apa, coba aja Minggu. Tak mintain lagi. Nggak ada masalah. Kemis tak minta surat, kemis tak kirim, Minggu tak ambil gitu. Ya aku ngerti jodohnya aku rezeki ini. Loh. Ya jodoh, wong dia mau kok. Jodoh. Yang kalau dia benar-benar sabar ngenteni sampean ngurusi surat ya jodoh. Tenang aja. Saya kira kalau dia ngeceng aku kan ya waktunya tambah lama meneh tuh mas. Aku kucing boleh ngenteni visa. Ya enggak loh. Proses malah tambah ribet tuh enggak. Ya sebenarnya enggak. Kalau dia ngejeng sampean kan wis pasti tinggal sama sampean. Ya kan kalau aku notis atau ngeklik kan dia boleh Indonesia mas. Iya. Prosesnya pura yo. Saulan rong wulan. Iya. Lagi paling enggak yo 2 bulan. Lah dia betah pura. Ya dia bisa. Ya dia bisa. Enggak dia bisa. Kan dia punya wong tuwek. Cepet pingin ndang ngurusi ibuku loro. Jadi biar visanya diturunkan cepat itu bisa. Ya nggak coro. Mulai alasan. Bisa, majikan itu bisa mempercepat, minta imigrasi untuk mempercepat karena ibaratnya segera gitu loh. Segera. Ya lah ibaratnya. Iya, nggak ada masalah. Intinya gini loh. Sebenarnya kan punya ada rekod juga kan mas, satu majikan 6 tahun, terus aku baru ngambil ini gitu. Enggak, aku ngomong sama sampean. Proses sampean ini nggak sulit, oke? Cuman sampean mau minta cepat, kan itu aja sih. Prosesnya sampean ini tidak ada masalah menurut saya, tapi dia minta cepet-cepet, ya kan? Kalau minta dia cepet-cepet ya udah suruh ngejeng ya, sampean 2 minggu baru dimajikan anyar ya kemput ngesakno majikannya. Gitu. Aku aja terus yo mikirin ngono juga sih sebenarnya mas. Kalau ini masuk yo lagi sesasi terus tak interminit kan yo. Nggak masuk. Menurut aku sih nggak masuk. Kalau aku bilang interminit dengan alasan aku nikah, ngono yo. Nggak apa-apa. Malah boleh. Iya. Malah dia nggak mungkin mau ya. Iya. Dia akan terima mungkin ya. Maksudnya gimana? Ya terima. Nikah kok. Karena kalau aku bilang nikah itu kan kalau nikah di Indonesia mungkin dia bilang oh kenapa harus nikah sekarang gitu kan
kalau bilang oh aku keluar ke kamu karena aku dari mau nikah nih sama orang Hongkong gitu Iya. kan mungkin dia malah lebih Ya sampean kesempatan keluar. sampean tinggal ngomong, ada yang mau nikahin aku, ini orangnya. Kamu mau kenalin temennya. Jadi dari situ dia wis gak seneng nantinya. Karena majikan kayak gitu sih rata-rata. Iya, gak seneng. Nek cecene nikah ambek wong Hongkong kan gak seneng ndang di gua. Pertama ngambil pembantu loh dia itu. Nah, makanya apalagi ya kalau menurutku sih jangan. Sampean puk-puk ae bojone. Ayo. Sampean